Orang yang menyelamatkan kita dan membawa kita ke gerbang Senji adalah Dewa Suge. Kurasa Dewa Suge ini ada hubungannya dengan Suge Senji, kata Ye Chen. Apakah kau Dewa Malam? Tapi jika para Dewa Suge ada hubungannya dengan Suge Senji, penjaga Senting pasti akan menyelidiki gerbang Senji jika mereka tahu kau mata-mata. Namun, sekarang gerbang Senji tidak ada yang salah, dan itu tidak benar. Petik 2. Ye Chen mengerutkan kening, beberapa di antaranya tidak diketahuinya. Biarkan aku menyelidiki dulu. Beberapa orang bersembunyi di tempat yang dalam. Bahkan orang-orang di pihak kita semua tidak tahu, kata Ye Ye. Hari-hari berikutnya, Ye Chen juga menutup diri, dan Ye Ye masih sibuk dengan berbagai hal di pinggiran. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Selama 6 bulan terakhir, Ye Chen relatif tenang dan belum melihat insiden besar. Namun, dalam 6 bulan terakhir, Kuil semakin sering diserang oleh sisa-sisa kekuatan Dewa Reinkarnasi. Berita terus menyebar tentang ras mana yang telah dihancurkan dan klan mana yang telah dihancurkan. Setiap kali berita seperti itu datang, Ye Ye sangat sedih. Namun, dalam prosesnya, ada juga kekuatan yang tunduk pada pengadilan dewa, mereka benar-benar tidak tahan tekanan. Setelah insiden pemberontakan, Jiang Ye bahkan lebih fokus pada kekuatan-kekuatan yang belum memperjelas posisi mereka di antara selusin kekuatan yang saat ini bersatu. Jika salah satu dari kekuatan ini memberontak, selusin atau lebih akan terpukul keras, dan segala sesuatu yang baru saja didirikan dapat dihancurkan dalam semalam. Dengan kehancuran satu demi satu kekuatan di pihak Samsara, Dewa, salah satu dari lebih dari 10 pasukan akhirnya tak mampu menahan tekanan seperti itu. Pengadilan ilahi didukung oleh Dewa Takdir, dan kekuatannya terlalu kuat. Terlebih lagi, tanah suci dan surga berada di bawah kendali pengadilan ilahi. Menurut mereka, mustahil untuk menandingi pengadilan ilahi. Bahkan jika ada tim seperti hukuman dewa, mereka telah memberikan pukulan telak bagi tim penjaga pengadilan suci. Namun, tidak ada perubahan dalam kekuatan keseluruhan pengadilan ilahi. Hampir mustahil untuk sepenuhnya mengalahkan penjaga pengadilan suci. Maka, salah satu ras, klan listrik biru, memilih untuk pergi ke pengadilan ilahi. Mereka pergi ke pengadilan ilahi dan ingin mendapatkan kepercayaan dari pengadilan ilahi, dan mereka mengkhianati pasukan lainnya tanpa ragu. Di suatu malam yang gelap di bulan itu, sekelompok besar pria dan kuda dari pengadilan ilahi tiba-tiba menyerang. Ah! Sebuah teriakan memecah kesunyian malam. Pengadilan ilahi datang! Pengadilan ilahi datang! Di malam yang gelap, seseorang berteriak, sangat ketakutan. Saat itu, semua orang terkejut. Setelah mendengar berita itu di malam hari, ia segera memasuki perbatasan, lalu memberitahu Ye Chen. Ada pemberontakan, istana akan datang, kau harus pergi. Obrolan singkat di malam hari itu. Wajah Ye Chen memucat dan menjadi sangat dingin. Ia berkata, siapa yang memberontak? Tidak jelas, tidak ada tanda-tanda, kau harus pergi sekarang, dengan hukuman Tuhan. Dialah harapan kita, kata malam itu. Karena hukuman Tuhan dibentuk untuk bersaing dengan penjaga istana suci, bagaimana kita bisa pergi sekarang? Ye Chen bersikeras. Harimau Feitian berkata, hukuman Tuhan tidak dapat bersaing dengan kekuatan utama tim penjaga Senting, jadi kita harus pergi sekarang. Jika hukuman Tuhan hancur, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melawan istana Tuhan? Harimau Feitian benar. Terlebih lagi, kau masih memiliki barang-barang penting seperti itu. Kau harus pergi. Malam mendesak. Ye Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu meraung, Dewa menghukum semua orang untuk mendengarkan perintah, tinggalkan perbatasan. Dewa menghukum semua orang muncul dari gerbang yang tertutup rapat, lalu berdiri di depan Ye Chen dengan rapi, mematuhi pengaturan Ye Chen. Sekarang kalian pergi dalam 2 tim, satu denganku dan satu dengan Dewa. Nada suara Ye Chen rendah, dengan aura jahat di matanya. Kemudian, hukuman ilahi keluar dari perbatasan, dan di luar perbatasan, api perang sudah berkobar penuh, dan lebih dari selusin kekuatan bertempur dengan istana Dewa. Keluarga Listrik Biru. Ye Chen melihat bahwa anggota klan Listrik Biru sedang membunuh anggota klan lainnya. Di matanya, ada jejak pembunuhan di matanya. Pada saat ini, Ye Chen membuat keputusan. Dia berkata kepada Feitian Tiger, kau bawa Dewa menghukum semua orang untuk pergi, aku harus mengurus beberapa hal. Feitian Tiger melihat niat membunuh di mata Ye Chen. Dia mengerti apa yang Ye Chen inginkan, dan berkata, hati-hati, aku dan Tuhan akan menunggumu kembali. Jaga dirimu baik-baik, kata Ye Chen, bayangan itu menghilang di kegelapan malam. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di depan klan Listrik Biru. Aku tidak menyangka kau akan memberontak. Terkutuklah. Ye Chen sangat marah dan memukul klan Listrik Biru. Puff! Tubuh orang-orang lantian hancur berkeping-keping dan berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Niat membunuh Ye Chen di dalam hatinya telah memuncak. Tubuhnya seperti hantu di kegelapan, terus-menerus menyerbu orang-orang klan Listrik Biru. Klan Listrik Biru, kau benar-benar jahat. Raungan malam terdengar. Inilah yang disebut orang yang mengetahui situasi terkini sebagai pahlawan. Dengan kekuatanmu, bagaimana cara bersaing dengan istana dewa pada akhirnya akan hancur. Suara tua klan Blue Electric terdengar dingin. Klan Emas, klan Pedang Dewa, apakah kalian masih ingin terus melawan istana dewa? Kalian akan menderita di tempat pemusnahan.
Sekarang saatnya berlindung di Istana Dewa, kata orang-orang dari klan Blue Electric. Klan Emas dan klan Pedang Dewa juga merupakan dua dari beberapa ras yang bimbang. Setelah mendengar perkataan klan Blue Electric dan situasi terkini, klan Emas dan klan Pedang Dewa langsung memberontak di medan perang. Klan Emas dan klan Pedang Dewa langsung memberontak di medan perang, yang merupakan pukulan telak bagi Jiang Ye. Bunuh, tak ada yang bisa dikatakan tentang mengaum di malam hari. Hanya ketika kau membunuh musuh, kau bisa melampiaskan amarahmu. Mata Ye Chen merah, dan ia juga sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan membunuh para pemberontak. Kekuatan yang telah bersatu kini bersatu untuk melawan serangan kuil, dan berniat menerobos pengepungan. Klan Emas, sulit bagimu untuk berpindah pihak di medan perang. Ye Chen menghempaskan tinjunya, seluruh tubuh anggota keluarga emas diselimuti cahaya keemasan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh emas. Tinju Ye Chen menghantam tubuh emas keluarga emas, menimbulkan suara tekstur logam. Namun tubuh orang-orang emas itu tetap terlempar keluar, menyemburkan seteguk darah emas. Tinju Ye Chen begitu kuat sehingga bahkan tubuh emas keluarga emas pun tak mampu menahannya. King Kong mematahkan telapak tangan langit. Ye Chen memotret tubuh orang-orang emas itu. Aku tak tahan lagi, Ye Chen, akhirnya aku menemukanmu. Dasar mata-mata, kau telah menipuku begitu lama. Hari ini aku akan menghukummu. Suara Jin Yetong terdengar di depan. Melihat Jin Tong, Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau mau mengoreksiku. Kau tidak cukup kuat, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian hari ini. Jin Tong menelan ludah dan membunuh Ye Chen. Tatapan Ye Chen meredup, dan tubuhnya melesat cepat. Ia bergegas ke tempat yang jarang penduduknya. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau akan mati hari ini. Jin Tong bersorak dingin. Ye Chen bergegas ke tempat yang jarang penduduknya. Jin Tong menghantam dan membunuh Ye Chen dengan tinjunya. Tubuh Ye Chen melesat, seolah dalam sekejap, menghindari serangan Jin Tong, dan kemudian dua keping daftar Dewa Angin muncul di tangannya. Saat ia melarikan diri, kedua keping daftar Dewa Angin itu terbunuh. Pada saat yang sama, Ye Chen mengorbankan 8 diagram Tai Chi. Sebuah formasi besar ditekan dan menyelimuti Jin Tong. Ketika kekuatan suci yang dahsyat itu ditekan, tubuh Jin Tong menjadi kaku dan merasakan tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, pecahan-pecahan daftar dewa telah terbunuh. Jin Tong ingin menghindarinya, tetapi mendapati tubuhnya telah ditekan, dan kecepatannya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Puff, kecepatan Jin Tong tidak dapat menghindari serangan pecahan Feng Shenbang, yang langsung menembus tubuh Jin Tong. Semua ini terjadi begitu saja di antara cahaya listrik dan batu api. Jin Tong tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang dapat ia hancurkan sampai mati sesuka hati akan menyakitinya dengan parah. Dan Ye Chen baru saja memahami mentalitas Jin Tong dan tahu bahwa Jin Tong akan ceroboh, sehingga ia dapat melakukan gerakan terus-menerus dalam waktu yang sangat singkat dan melukai Jin Tong. Diikuti oleh, Ye Chen akan menjadi 3 pecahan daftar dewa yang tersisa juga digunakan. Pupil mata Jin Tong mengecil dan ia berkata dengan terkejut, ini adalah dewa para dewa. Sebelum Jin Tong sempat berkata, 3 keping daftar dewa angin telah menembus tubuhnya lagi, dan salah satunya menembus kepalanya. Ketika Jin Tong terbunuh, Ye Chen segera menyimpan keping daftar dewa angin dan diagram 8 diagram Taiji lalu meninggalkan tempat kejadian. Ketika Ye Chen menggunakan pecahan Feng Shenbang, seorang lelaki tua berambut putih di sisi Senting tiba-tiba membuka matanya dan berkata, pecahan daftar dewa angin ada di antara mereka. Kali ini sama sekali tidak ada kesalahan. Pecahan daftar dewa angin benar-benar ada di sini. Pantas saja orang-orang ini bisa berkumpul. Kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pecahan daftar dewa angin harus ditemukan. Mata Wang Jian berbinar-binar, dan ia memberi perintah dengan dingin. Setelah membunuh Jin Tong, Ye Chen kembali bergegas ke medan perang, membantai orang-orang Jin Jin, Landian, Senjian, dan Senting. Wang Jian berdiri di langit mengamati seluruh medan perang, melihat sosok Ye Chen, dengan tatapan dingin di matanya, berkata dengan suara dingin, bagi mereka yang menipuku, hanya ada satu kematian pada akhirnya. Setelah Wang Jian mengucapkan kata, kematian, ia bergegas menghampiri Ye Chen. Ye Chen sedang bertarung dengan seorang anggota klan emas ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan yang kuat. Hatinya terguncang, dan tubuhnya dengan cepat mundur, dan tubuh orang-orang emas itu tiba-tiba terkena dampak kekuatan yang dahsyat dan langsung meledak. Nak, kau seharusnya merasa terhormat mati jika kau membiarkanku melakukannya sendiri, kata Wang Jian dingin. Ye Chen menatap Wang Jian dengan sedikit ketakutan di matanya, tetapi ia tidak takut. Ia juga tak kenal takut. Wang Jianai adalah orang kuat tingkat 9, dengan kekuatan yang mengerikan. Ia memiliki posisi yang sangat tinggi di Istana Dewa dan juga merupakan sosok legendaris. Jangan bilang kau tidak bisa membunuhku. Sekalipun kau membunuhku, itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Ye Chen memiliki sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Nak, aku sekarat. Mulutku masih keras. Wang Jian bergumam. Ye Chen berkata, apakah kematian sudah dekat? Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Dewa tingkat ketiga berani begitu percaya diri di hadapanku. Meskipun kau bisa melompati level untuk bertarung, kau berbakat, tetapi kau berada di tim yang salah.
Jika kau bergabung denganku sekarang, kau masih punya cara untuk hidup, dan kau akan memiliki masa depan yang cerah. Wang Jian berkata sambil tersenyum, kau hanya punya kesempatan ini. Apakah kau ingin mati atau memilih masa depan yang cerah, itu ada di pikiranmu. Aku, Ye Chen, seorang pria, tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jika kau ingin membunuhku, ayo dan lihat siapa yang tertawa terakhir, kata Ye Chen. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang, kata Wang Jian, tubuhnya berkedip, sekejap mata ke sisi Ye Chen, kecepatannya sangat mengerikan. Pupil mata Ye Chen mengecil. Pada saat yang sama, ia menjalankan hukum ruang dan waktu dalam sekejap, dan tubuhnya mundur. Satu tamparan Wang Jian mengenai bayangan Ye Chen, tetapi kekuatan dahsyat itu masih mengguncang Ye Chen mundur. Ye Chen tidak berani menggunakan artefak dengan mudah di depan Wang Jian, karena dengan kekuatan Wang Jian, ia mungkin tidak dapat membunuh Wang Jian. Jika Wang Jian tahu bahwa ia memiliki potongan-potongan daftar Dewa Angin, maka Wang Jian akan nekat membunuhnya. Tubuh Ye Chen terguncang mundur. Ketika ia tidak dapat menggunakan artefak, Ye Chen hanya bisa menghindar terus-menerus. Jika ia menghadapi Wang Jian, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Jian melihat Ye Chen menghindarinya sendiri. Tangannya, entah kenapa, sedikit senyum riang mengembang di sudut mulutnya, berkata, bagus, kecepatannya sangat cepat, sekarang kurasa ini cukup menyenangkan, aku tidak tahu seberapa cepat kau bisa. Ye Chen juga berkata sambil tersenyum, kalau begitu kau bisa mencobanya. Tubuh Wang Jian berkelap-kelip, seluruh tubuhnya tampak menghilang, pupil mata Ye Chen mengecil, tiba-tiba ia tak bisa melihat sosok Wang Jian. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen sangat kuat, dan langsung terpancar keluar, artinya, dalam sekejap, ia merasakan bahaya besar menghampirinya, dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Namun, momen ini terasa lambat, tangan Wang Jian telah diambil alih, tubuh Ye Chen diambil oleh telapak tangan ini, meskipun hanya sedikit, tetapi seluruh orang masih difoto untuk terbang keluar. Ye Chen merasakan sakit yang tajam menjalar dari tubuhnya. Meskipun telapak tangannya tidak sepenuhnya terkena, tulangnya juga hancur. Tentu saja, ada beberapa kemampuan yang lebih baik darimu. Suara Wang Jian merendah, dan tubuhnya menghilang lagi. Ye Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan merasakan gerakan serta keheningan di sekitarnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan ia merasakan kilatan cahaya datang di bawah persepsi kekuatan jiwanya. Apakah ini kecepatan dewa tingkat 9? Sungguh mengerikan. Ye Chen terkejut. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat. Ia bahkan tak bisa menangkap jejak sosok Wang Jian dengan hukum ruang dan waktu yang dikuasainya, yang sungguh mengejutkannya. Puff! Setelah kilatan cahaya itu, tubuh Ye Chen terbang terbalik dan menyemburkan seteguk darah. Ia tak bisa menghindari pukulan itu. Sosok Wang Jian muncul dan menatap Ye Chen yang terpental mundur. Ia berkata sambil tersenyum, oh, aku tak bisa. Kalau aku sedikit mempercepat, kau takkan bisa kabur. Aku sedikit kecewa. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Ye Chen segera mengaktifkan kekuatan nirvana, lalu dengan cepat pulih dari luka di tubuhnya. Panglima besar pengawal Senting juga sama saja. Ye Chen mencibir. Wajah Wang Jian tiba-tiba muram dan berkata dengan dingin, beraninya kau memprovokasiku. Hari ini aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Ye Chen berkata dengan seringai di sudut mulutnya, kalau kau punya kemampuan, datanglah. Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya. Wang Jian bergumam dan bergegas ke Ye Chen. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Ye Chen dan melancarkan serangan, yaitu untuk menghabisi Ye Chen. Kemudian, sebelum Ye Chen mendarat, tubuh Wang Jian muncul kembali di bawah Ye Chen, dan mengangkat Ye Chen ke udara. Kemudian tubuh Wang Jian berkelebat lagi, muncul di atas Ye Chen, dan menginjak Ye Chen dengan satu kaki. Tubuh Ye Chen seperti bola meriam, dan langsung menghantam tanah, membuat lubang besar di tanah. Puff! Ye Chen menyemburkan seteguk darah, dan organ dalamnya telah patah, dan tulang-tulangnya tidak yakin berapa banyak yang patah. Ini masih menjadi alasan mengapa Wang Jian tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika Wang Jian mencoba yang terbaik, hanya beberapa kali, Ye Chen tidak akan pernah lebih baik dari sekarang. Meskipun pertahanan tubuh Ye Chen luar biasa, tubuhnya tidak dapat menahan serangan kekuatan dewa tingkat 9. Ye Chen segera mengoperasikan kekuatan nirwana, dan luka dalam segera pulih. Wang Jian menatap Ye Chen yang sedang memuntahkan darah, lalu dengan senyum nakal, ia berkata, apakah rasanya enak merasakan jeroan dan tulang yang patah? Saat mendengar suara tulangmu yang patah, aku merasa bersemangat. Mulut Ye Chen masih menunjukkan senyum, berkata, perasaan seperti ini benar-benar nyaman bagiku, tapi sayangnya, kekuatannya terlalu kecil. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, mata Wang Jian tenggelam. Saat ini, Ye Chen masih bisa tertawa dan menantangnya, yang membuatnya merasa marah. Awalnya ia ingin menghancurkan tekad Ye Chen selangkah demi selangkah, dan membiarkan Ye Chen berlutut memohon belas kasihan. Tapi sekarang tampaknya Ye Chen benar-benar keras kepala. Tidak mudah untuk menggerogotinya. Apakah kau membuatku cepat kehilangan kesabaran? Ketika aku kehilangan kesabaran, hidupmu akan berakhir.
Wang Jian dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, membiarkan hidupku berakhir. Bukannya aku meremehkanmu, kau tidak bisa melakukannya. Petik 2. Kau menantangku. Nada bicara Wang Jian rendah. Ya, aku menantangmu lagi, terus kenapa? Ye Chen membalas. Wang Jian merasa napas di tubuh Ye Chen tidak melemah, melainkan justru menguat dan pulih dengan sangat cepat. Kecepatan pemulihannya sungguh luar biasa. Sepertinya kau memang punya sedikit ketergantungan, tapi secepat apapun kau pulih, kau takkan bisa pulih setelah mati. Wang Jian mencibir dan menerjang Ye Chen dengan tatapan membunuh. Tatapan Ye Chen membeku, Wang Jian telah membunuhnya, ia akan mengumpulkan kekuatan sucinya saat ini, lalu meraung, King Kong mematahkan telapak tangan langit. Ye Chen menghabisinya dengan satu tangan, dan langsung menghantam Wang Jian. Serangan ini menyatukan semua kekuatan suci Ye Chen. Namun, di bawah kekuatan Wang Jian, serangan ini begitu rapuh. Tubuh Ye Chen terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, telapak tangannya patah dan berubah menjadi hujan darah. Tubuh Wang Jian muncul di langit di atas Ye Chen, menatap Ye Chen dengan sikap angkuh. Saat ini, di matanya, Ye Chen seperti semut, yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati. Kaki Wang Jian bersinar, satu kaki menginjak tubuh Ye Chen sekali lagi menghantam tanah. Boom, bumi berguncang, awan asap dan debu menyebar, sebuah lubang dewa besar muncul di tanah, Ye Chen terbaring di dalam lubang, seluruh tubuhnya retak, dan ia terus-menerus menyemburkan darah. Wang Jian berdiri di tepi lubang dan menatap Ye Chen. Ye Chen sekarat, ia tahu kekuatan kakinya, ia benar-benar menghancurkan organ dalam dan tulang Ye Chen. Jika ia berusaha lebih keras, tubuh Ye Chen akan meledak di tempat. Ye Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ikuti aku akan memberimu masa depan yang cerah. Wang Jian masih memiliki secercah harapan untuk Ye Chen. Sangat jarang Ye Chen bisa menahan serangan seperti itu tanpa mati. Hal ini juga layak untuk dikultivasikan. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Meskipun tubuh Ye Chen tidak bisa bergerak, sudut mulutnya masih menunjukkan senyum, seolah-olah semua luka itu tidak ada. Bahkan jika kau membunuhku, pilihanku tidak akan berubah, kata Ye Chen tegas. Dalam hal ini, aku tidak punya kesabaran. Aku akan memberimu waktu yang baik. Wang Jian benar-benar kehilangan kesabaran, tatapannya berkedip, kekuatan tinjunya menyatu, lalu mengulurkan jari, ke arah kepala Ye Chen. Mata Ye Chen sedikit menyipit saat ini, dan kemudian kepalanya langsung meledak. Wang Jian menatap kepala Ye Chen yang meledak dan menghela napas pelan. Sayang sekali bakat seperti itu tidak bisa digunakan olehnya. Wang Jian berbalik untuk pergi, tidak peduli seberapa baik orang yang datang, jika mereka tidak bisa digunakan olehnya, mereka hanya bisa dihancurkan. Perkelahian di sekitar masih berlangsung, yang akan sangat merusak sisi malam. Kali ini, Shen Ting ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Ada beberapa orang di awal terobosan, telah membuka celah, tetapi masih belum dapat sepenuhnya keluar. Di akhir pertempuran, banyak kelompok etnis dan pasukan sudah putus asa. Mereka tidak ingin dihancurkan sepenuhnya, sehingga mereka langsung memilih untuk memberontak. Will Knight melihat pemandangan ini, hatinya hancur, ia bekerja keras untuk membangun semua ini, sekarang hancur total. Knight tidak mau mengaum, seluruh orang menjadi gila. Pada suatu hari nanti, kau akan menikmati pertama kalinya di dunia dewa, dan aku akan dapat menikmatinya untuk pertama kalinya. Wang Jian menatap malam dan berkata sambil tersenyum. Mata malam memerah, ia menatap Wang Jian, ekspresinya tampak agak garang. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, pergi ke surga. Kemuliaan tertinggi keluargaku diberikan oleh Dewa Reinkarnasi. Jika aku berlindung di surga, kemuliaan keluargaku tidak akan ada lagi, dan aku tidak akan dapat menghadapi orang mati di malam hari. Sungguh pelayan yang setia kepada Dewa Reinkarnasi, sungguh anjing yang setia. Sayang sekali Dewa Samsara telah memasuki Samsara. Tidak ada yang tahu kapan ia akan dapat kembali. Mungkin ia tidak akan pernah kembali. Wang Jian dengan senyum kemenangan berkata, apa gunanya perjuanganmu yang sekarat? Lihat dirimu, mantan sekutu ini telah melupakan sumpah mereka. Pilihan mereka bijaksana. Di masa depan, mereka akan dilindungi oleh pengadilan suci, dan kau akan mati. Petik 2. Sekalipun tak ada jasad, sekalipun ditakdirkan, aku tak akan mengubah keyakinanku. Dewa Reinkarnasi akan kembali ke dunia ilahi suatu hari nanti, dan cahaya keadilan akan kembali menyinari dunia ilahi, dan kalian semua akan sia-sia. Will Knight menggigit giginya, berkata dengan sangat tegas. Layak menjadi anggota keluarga para jenderal dewa. Memang benar mereka memiliki darah sang jenderal. Pada saat ini, langit akan muncul di langit, menatap malam, dengan senyum sinis. Apa yang akan dikomentari oleh para dewa yang kalah? Akankah malam memandang langit dengan bangga? Bahkan saat ini, ia masih sombong di hadapan para jenderal dan jenderal yang kalah, karena ini adalah kemuliaan para jenderal dan tidak dapat dihina. Hari-hari akan menjadi mata yang suram, menatap malam, bertahun-tahun perjuangan dengan dewa tidak akan berakhir, dan ia telah berada di bawah gengsi sang jenderal tidak dapat mengangkat kepalanya. Sekarang dewa tidak akan ada di sini. Ia adalah jenderal paling kuat di Tanah Suci. Dan mulai sekarang, tak seorang pun dari kalian akan pernah lupa.
Di mata Tianjiang, ada cara untuk membunuh. Ia tertawa dan berkata, para jenderal dewa telah berakar dan tumbuh di hati kalian. Tak seorang pun dari kalian dapat menghapus periode waktu yang mulia itu dan fakta bahwa kalian akan gagal. Mencari kematian, siang akan marah, membunuh dengan kuat, langsung menghujani malam. Tak ada rasa takut akan serangan malam terhadap jenderal surga. Ia hanya tenang, dan kematiannya mulia tanpa rasa takut. Serangan sang jenderal telah tiba di depan malam. Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan muncul, dan seberkas cahaya keluar dan menghancurkan serangan jenderal langit. Kemudian, sesosok muncul, dengan jubah jatuh di sisi malam. Ketika melihat pria berjubah di hadapanmu, kau akan langsung mengenalinya. Inilah pria berjubah yang menyelamatkan mereka, Dewa Zuge. Aku yang membawa orang ini, kata Zuge dengan tenang. Kau mau membawanya? Terakhir kali aku dibawa pergi olehmu, apa kau mau pergi kali ini? Suasana menjadi dingin. Dewa Zuge berkata dengan jelas, Tianjiang, kemampuanmu melawan yang lemah. Pantas saja kau takkan pernah sebaik jenderal. Kata-kata Dewa Zuge menusuk hati Tianjiang. Wajahnya muram, ia mengepalkan tinjunya dan berkata, ayo bertarung. Jika kau menang, bawa dia pergi. Aku tak punya waktu untuk bertarung denganmu hari ini. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan bertarung denganmu. Saat itulah kau akan mati. Dewa Zuge berkata dengan datar. Nadanya seolah memberitahu semua orang bahwa jika ia ingin membunuh Tianjiang, itu mudah. Hari akan mencium aroma pembicaraan, alam tak tahan dengan penghinaan Dewa Zuge seperti ini. Dengan nada marah, hari ini kau tak ingin membawanya pergi. Setelah mengatakan ini, Jenderal Surgawi bergegas menuju para Dewa Zuge. Namun, pada saat ini, sosok lain muncul, seorang lelaki tua berambut putih. Pakaian putih lelaki tua itu berkibar, sungguh mempesona. Tianjiang, karena kau sangat suka bertarung, izinkan aku menemanimu bertarung dan melihat apakah pertempuran keduamu di Tanah Suci akan sia-sia. Lelaki tua berambut putih itu mengelus jenggot panjangnya dan berkata sambil tersenyum. Leluhur naga dari klan manusia naga. Hari akan melihat lelaki tua berambut putih di depannya. Pupil matanya mengecil dan ia akan langsung mengenalinya. Kau kenal aku, kukira kau lupa siapa aku. Lelaki tua berambut putih itu berkata sambil mencibir. Hari akan kembali ke wajah normal, lalu bergumam dingin, jika kau bukan ras naga, kau sekarang sudah mati, bagaimana mungkin kau merajalela di sini? Benarkah, selama bertahun-tahun ini, kau jarang muncul? Apa kau bersembunyi di istana dewa, hanya takut akan balas dendam orang lain? Tanah Suci, Perang Dunia II, akan menjadi kentut di mataku. Pria tua berambut putih itu berkata dengan nada meremehkan. Wajahnya semakin jelek, kekuatan sucinya meledak dalam sekejap, lalu meraung ke arah leluhur naga. Leluhur naga berkata kepada Dewa Zuge dengan jelas, kau bawa malam dan anak itu pergi, aku datang untuk menghalangi. Dewa Zuge melirik Ye Chen, yang baru saja keluar dari lubang tak jauh, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati. Jangan terobsesi dengan perang. Pada saat ini, Wang Jian melihat Ye Chen merangkak keluar dari lubang. Matanya tiba-tiba menyipit, ia melihat kepala Ye Chen telah meledak. Ia benar-benar mati. Bagaimana mungkin ia masih hidup? Ye Chen menatap Wang Jian dengan senyum geli dan sorot mata yang provokatif. Sebelumnya, Wang Jian memang menggoda Ye Chen, tetapi sekarang sepertinya Ye Chen yang menggoda Wang Jian. Wajah Wang Jian muram sampai ke dasar lembah. Ia begitu marah hingga diejek oleh semut pengganggu dari tahta dewa tingkat 3. Sungguh memalukan. Ketika Ye Chen melancarkan serangan mematikannya di Wang Jianxi, ia dengan santai melindungi Yintang dengan daftar segel dewa untuk menangkis serangan Wang Jian. Kepalanya meledak, yang merupakan ledakannya sendiri, dan ia ingin bersembunyi dari Wang Jian. Di bawah kekuatan nirvana, seluruh tubuhnya mulai memadat kembali. Dalam proses ini, perhatian semua orang tertuju pada tubuh malam, dan tidak ada yang memperhatikan Ye Chen, yang sedang memulihkan diri. Wang Jian selangkah demi selangkah menuju Ye Chen, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan sihir yang dahsyat, sangat mengerikan. Setiap langkah Wang Jian, kekosongan di sekitarnya bergetar, momentum ini terlalu mengerikan, bahkan jika leluhur naga pun, wajahnya juga berubah. Dewa Zuge segera menarik malam, lalu menarik Ye Chen dan segera mengungsi. Wang Jian berkata dengan dingin, sepertinya aku meremehkanmu, tetapi hari ini kau harus mati. Wang Jian segera mengejar, tubuh leluhur naga berkelebat ingin menghalangi, tetapi dihalangi oleh cahaya siang. Lawanmu adalah aku, langit akan menjadi dingin. Long Zhu berkata, kalau begitu kau mencari kematian. Dengan itu, kekuatan magis leluhur naga meledak dengan momentum dan kengerian yang luar biasa. Ia membuat gerakan yang menentukan menuju langit. Wang Jian mengejar Dewa Zuge, yang tubuhnya berubah menjadi meteor di langit yang gelap dan menghilang dalam sekejap mata. Wang Jian masih mengejar, namun, setelah beberapa saat, terdengar raungan, seekor binatang merah menyala muncul. Setelah binatang itu muncul, ia menyemburkan api ke arah Wang Jian. Kekuatan tinju Wang Jian melonjak, sebuah tinju teracung, dan api berbenturan. Dewa burung pipit, aku tidak menyangka kau akan muncul. Hari ini sangat ramai, aku tidak bisa membunuh mereka. Aku bisa membunuhmu. Wang Jian menggertakkan giginya. Wang Jian,
kebencian kami akan jelas padamu di masa depan. Darah yang kau lukai akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Burung dan hewan merah menyala itu dipenuhi kebencian yang kuat. Kau pikir kau bisa pergi hari ini? Wang Jian meremehkan jalannya. Apa kau lupa kelebihan burung pipitku? Ucap burung pipit dewa, mengepakkan sayapnya yang besar, berbalik dan berjalan, kecepatannya sangat mengerikan. Dewa Zuge berdiri di punggung burung itu mengepakkan beberapa sayap, dan menghilang di langit malam yang luas. Jika dibandingkan dengan kecepatannya, Wang Jian tidak sebanding dengan burung pipit dewa. Wang Jian menyerah mengejar dan berbalik untuk membantu Tian Jiang membunuh Long Zhu. Long Zhu tidak suka bertarung, dan sudah mundur sebelum Wang Jian kembali. Setelah Wang Jian kembali, ia melihat Long Zhu juga telah melarikan diri, dia begitu marah hingga matanya memancarkan kemarahan yang hebat. Yah, perang ini telah melibatkan kalian semua. Sepertinya kalian tak sanggup menanggungnya. Lain kali, kami akan menggali kalian sepenuhnya dan menangkap kalian semua. Wang Jian menggertakkan giginya. Burung pipit dewa bersama para dewa dan Ye Chen, 3 orang malam menuju langit malam yang tak berujung. Ye Chen memandang para dewa berjubah Zuge dan berkata, Tuan Zuge, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Ye Chen sangat berterima kasih. Para dewa Zuge yang berjubah tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, bagaimana kalian tahu identitasku? Zuge Senji dan Zuge Senji sangat mirip sehingga mereka secara alami terkait satu sama lain, kata Ye Chen sambil tersenyum. Haha, seperti yang bisa kalian tebak, Zuge Senji adalah adik laki-lakiku, dan aku adalah kepala terakhir gerbang Senji. Kata para dewa Zuge. Setelah itu, para dewa Zuge melepas jubahnya dan menunjukkan wajah aslinya. Setelah melihat penampilan para dewa Zuge, Ye Chen dan Jiang Ye keduanya agak tertekan. Dewa Zuge dan dewa Zuge memang terlihat sangat mirip. Tuan Zuge, mengapa Anda dan dewa Zuge berbeda kubu? Tanya Ye Chen curiga. Dewa Zuge tertawa, lalu menghela napas dan berkata, sebenarnya, saya pernah bergabung dengan Istana Dewa sebelumnya, tetapi setelah mempelajari sesuatu, saya memutuskan untuk bergabung dengan tim Dewa Reinkarnasi. Ye Chen terkejut dan berkata, apakah Dewa Zuge tahu ini? Dewa Zuge menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak tahu. Identitas saya belum diungkapkan, artinya, dia tidak ingin gerbang Senji terlibat. Ye Chen mengerti apa yang dikatakannya, mengangguk, lalu dengan penasaran bertanya, penatua itu, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi ke tempat yang relatif aman. Dewa Zuge berkata, sialan, aku sudah berusaha keras mengumpulkan orang-orang itu, dan semuanya hilang dalam semalam. Malam itu sangat enggan mengatakannya. Dewa Zuge berkata dengan jelas, semua ini sudah ditakdirkan, sejak awal kau memang sia-sia. Malam itu menatap Dewa Zuge dengan tidak mengerti, dan berkata, inilah sebabnya. Karena keyakinan di hati mereka tidak teguh, mereka hanya untuk pertimbangan mereka sendiri, sama seperti orang-orang yang terikat pada Istana Dewa, jadi meskipun kau bekerja keras, begitu sesuatu berubah, semuanya akan sangat rapuh. Kata Dewa Zuge, tidak semua ras dan setiap kekuatan memiliki keyakinan yang teguh, seperti keluarga para jenderal. Mereka telah berjuang untuk keyakinan ini, bahkan sampai orang terakhir. Setelah mendengar ucapan Ye Chen, aku pun merenung. Apakah ini akhir dari semua ini? Apakah Istana Dewa benar-benar tidak dapat melawan? Apa yang kau lakukan, Tuan? Malam tiba-tiba mendongak dan menatap Dewa Zuge Mingdao dengan sangat serius. Dewa Zuge berkata, kau akan tahu nanti. Malam dan Ye Chen sama-sama memasang wajah ragu, lalu dengan keraguan itu, mereka terbang menuju malam tanpa akhir bersama para Dewa Zuge. Di sisi Senting, Wang Jian telah memeriksa dengan cermat semua orang yang terbunuh, dan tidak menemukan pecahan daftar dewa. Ia pun tak bisa menahan keraguan, apakah kau yakin pecahan daftar dewa ada di sini? Itu benar, dan pasti ada seseorang yang menggunakan pecahan daftar dewa tadi. Pria tua di sisi Wang Jian berkata dengan sangat yakin. Wang Jian mengerutkan kening, lalu berkata, beri aku pencarian yang teliti lagi, sama sekali tidak boleh melewatkan detail apapun. Orang-orang di Istana Dewa mencari dengan cermat, begitu mereka mendapatkan pecahan daftar dewa, mereka telah mencapai prestasi besar. Hari akan berkata, di sini semua orang telah mencari, semuanya tidak, di sini hanya 2 orang yang lolos, entah malam atau yang ada di tanganmu yang selamat dari anak itu. Petik 2, mustahil bagi malam untuk mendapatkan kepingan-kepingan daftar dewa, tetapi Ye Chen sangat mencurigakan. Dia benar-benar selamat di tanganku, yang benar-benar mengejutkanku. Alis Wang Jian merosot, terlebih lagi, leluhur naga, burung pipit dewa, dan manusia misterius tidak menyelamatkan mereka, tetapi mereka menyelamatkan Jiang Ye dan Ye Chen. Pasti ada masalah besar dalam hal ini. Surga akan mengatakannya dengan pasti. Wang Jian berkata dengan wajah cemberut, jika kepingan-kepingan Feng Shenbang benar-benar ada di tangannya, bahkan jika harus menggali seluruh tanah suci sedalam 3 kaki, kita harus menemukannya. Sekarang setelah kau punya tujuan, semuanya jauh lebih mudah. Karena leluhur naga dan burung pipit dewa muncul bersamaan, artinya mereka pasti bersembunyi bersama. Selama kita bisa menemukan mereka, kita akan menemukan pecahan-pecahan daftar dewa. Langit akan menyebarkan jejak seringai di sudut mulutnya. Burung itu terbang cepat hingga menjadi putih di timur. Sentuhan fajar muncul di timur.
Kecepatan burung itu melambat. Di mana ini? Ye Chen dan Jiang Ye sama-sama terkejut. Ini bukan lagi tanah suci di surga. Ini adalah surga. Di pegunungan ini, pegunungan dan perairan yang indah, cukup romantis, dengan warna yang sangat mistis, seolah-olah bukan di dunia nyata. Ini adalah desa Samsara, kata para dewa Zuge. Desa Samsara. Ye Chen dan Jiang Ye tertegun sejenak, lalu mereka menatap para dewa Zuge. Ini adalah dunia yang dibangun di sini oleh dewa reinkarnasi yang mengirimkan gelar dewa, kata para dewa Zuge. Apakah ini dunia yang independen? Ye Chen terkejut. Ya, ini adalah ruang ciptaan sendiri, bukan milik tanah suci. Dan itu dibangun oleh dewa bergelar. Selain dewa bergelar, bahkan jika kaisar dewa datang, dia tidak akan mau berada di sini. Zuge berkata dengan percaya diri. Begitu, dia mengangguk. Siapa orang-orang yang tinggal di sini? Tanya Ye Chen. Mereka semua orang yang berpikiran sama, mereka sangat kuat. Kata para dewa Zuge. Burung itu jatuh ke tanah. Setelah Ye Chen, Tianjiang, dan dewa Zuge melompat dari punggung burung itu, tubuh burung itu langsung berubah menjadi seorang pria parubaya berjubah merah. Dewa-dewa Zuge membawa Ye Chen dan Jiang Ye ke desa reinkarnasi. Ketika mereka sampai di pintu masuk desa, leluhur naga muncul. Lega rasanya melihat Ye Chen dan Jiang Ye kembali hidup-hidup. Petik 2. Apakah perjalananmu lancar? Tanya Longzu. Dewa Zuge mengangguk dan berkata, pengadilan dewa belum menyusul, semuanya berjalan lancar. Ayo kita cari kepala desa, kata Longzu. Ye Chen dan Jiang Ye sama-sama ragu. Apakah benar-benar ada kepala desa di desa reinkarnasi ini? Orang-orang ini semua adalah kekuatan dewa tingkat 9. Siapa yang bisa lebih kuat dari mereka? Menjadi kepala desa mereka. Setelah para dewa Zuge tiba di sebuah bangunan kecil, dewa Zuge berdiri di luar rumah dan berkata kepada yang di dalam, kepala desa, Ye Chen dan Ye Chen telah dibawa. Masuk. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Dewa-dewa Zuge menatap Ye Chen dan Jiang Ye, lalu mereka masuk. Ye Chen dan Jiang Ye mengikuti Ye Chen. Mereka juga sangat penasaran dengan kepala desa. Setelah memasuki ruangan, saya melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di sana. Wajahnya pucat dan tubuhnya membungkuk, tetapi matanya penuh cahaya, yang sangat berbeda dari sosoknya. Dewa Zuge adalah yang terkuat dari 9 tingkatan, tetapi di hadapan lelaki tua itu, ia sangat hormat. Saya pikir lelaki tua ini pasti lebih mengerikan. Kepala desa, Dewa Zuge memberi hormat kepada lelaki tua itu, lalu berkata, ini Ye Chen dan Jiang Ye. Ye Chen dan Jiang Ye juga memberi hormat dengan hormat, meskipun baru pertama kali bertemu, lelaki tua seperti itu patut dihormati. Tatapan lelaki tua berambut putih itu tertuju pada Ye Chen dan Jiang Ye, lalu mengangguk kecil dan berkata, kejeniusan Jenderal Dewa, jenius nomor 1 di Tanah Suci, sungguh pantas mendapatkan reputasinya. Mendengar lelaki tua berambut putih itu memuji dirinya sendiri di malam hari, ia berkata dengan rendah hati, kepala desa menyanjung saya. Pria tua berambut putih itu menyeringai, lalu tatapannya jatuh pada Ye Chen dan berkata, pemilik daftar dewa Fengshen bahkan lebih luar biasa. Meskipun daftar dewa telah rusak, ia masih memiliki kehendaknya sendiri. Ia telah menjelaskan banyak hal untuk dipilih oleh daftar dewa. Ye Chen sedikit terkejut mendengar ucapan itu, tidak menyangka bahwa pria tua berambut putih itu sudah tahu bahwa ia memiliki pecahan daftar dewa Fengshen. Itu hanya kebetulan, kata Ye Chen ringan. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan keberuntungan, ini takdir. Dewa reinkarnasi meminta kami untuk melindungimu. Itulah alasannya. Ini menunjukkan bahwa kaulah kunci untuk mengalahkan dewa takdir. Ye Chen berkata, dewa takdir adalah salah satu dari 5 dewa pencipta agung. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Selama kau bisa mengumpulkan 6 pecahan daftar dewa, maka kau pasti bisa mengalahkan dewa takdir. Pria tua berambut putih itu berkata dengan yakin. Ye Chen berkata, jika ada hari seperti itu, Ye Chen akan melakukan yang terbaik. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan berkata, baiklah, kamu tinggal di desa Samsara sekarang. Di sini sangat aman. Dewa, ajak mereka untuk mengenal lingkungan sekitar dan bicara sendiri tentang pecahan-pecahan daftar dewa. Jangan dipublikasikan. Bagus. Dewa Zuge mengangguk dan meninggalkan gedung. Ye Chen He mengikuti di belakang Dewa Zuge. Setelah berjalan jauh, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Zuge, kepala desa ini pasti orang yang sangat kuat. Dewa Zuge berkata, kekuatan kepala desa tak terduga. Ia bahkan bisa menandingi kaisar dewa. Jika bukan karena daftar dewa yang rusak, kepala desa pasti sudah menjadi dewa bergelar. Ye Chen dan Jiang Ye sama-sama terkejut, mereka yang layak disebut dewa haruslah sosok yang paling berkuasa di Tanah Suci. Berapa banyak orang yang tidak bisa melakukannya karena daftar dewa rusak. Ini semua kesalahan besar yang dibuat oleh dewa takdir, kata Ye Ye dengan nada marah. Dewa Zuge berkata, aku akan membiasakan kalian dengan lingkungan sekitar dan menceritakan situasi desa Samsara. Ye Chen He dan Jiang Ye mengikuti Dewa Zuge. Mereka melihat bahwa desa Samsara juga sangat luas, dan mereka menjalani kehidupan yang sangat damai dan tenteram. Mereka tampak damai dengan dunia. Mereka menjalani kehidupan bertani, laki-laki dan perempuan menenun, layaknya desa pegunungan pada umumnya.
Apakah desa Samsara yang kalian lihat sangat biasa dan damai, yang tidak berbeda dengan desa pegunungan pada umumnya? Dewa Zuge bertanya sambil tersenyum. Ye Chen dan Jiang Ye mengangguk. Alih-alih memberikan penjelasan langsung, Zuge pergi ke bengkel pandai besi dan berkata kepada seorang pria setengah tua yang sedang menempa besi di luar bengkel pandai besi, Tuan Yun, harta karun apa yang baru saja ditempa? Sambil menempa besi, lelaki tua itu melirik para Dewa Zuge, lalu menatap Ye Chen He dan Jiang Ye sejenak, lalu berkata, apakah ini dua orang kecil yang kalian bawa kembali? Para Dewa Zuge mengangguk dan berkata, ya, yang satu adalah keluarga Jenderal Malam, dan yang satunya lagi adalah seorang jenius muda yang menjanjikan yang dapat melompati level untuk bertarung. Separuh lelaki tua itu terdiam dan terus menempa besi. Para Dewa Zuge memperkenalkan Ye Chen He dan Jiang Ye, Tuan Yunti adalah seorang ahli pemurnian senjata. Senjata apapun di wilayah suci dapat dimurnikan. Dia adalah ahli pemurnian senjata terbaik di wilayah suci. Baik Tuan Yun, Ye Chen dan Jiang Ye terkejut, lalu langsung memberi hormat. Separuh lelaki tua itu tidak bersenandung sepatah kata pun. Dewa Zuge berkata sambil tersenyum, Tuan Yun memang orang yang luar biasa. Tuan Yun, ayo kita pergi dulu. Para Dewa Zuge tidak berlama-lama lagi. Ye Chen dan Jiang Ye terkejut. Pemurni senjata terkuat di Tanah Suci berada di desa Samsara. Kemudian, para Dewa Zuge membawa Ye Chen dan Jiang Ye ke sebuah bangunan yang lebih besar. Di depan bangunan itu, terdapat sebuah kursi malas. Di atas kursi itu, seorang lelaki tua berambut putih sedang berjemur di bawah sinar matahari. Guru kaligrafer, para Dewa Zuge memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat.